Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 5. Untuk pembelajaran hari ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Jangan lupa memakai seragam olahraga terlebih dahulu serta mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk presensi, anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar ya. Untuk pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bagaimana gerak non-lokomotor ya. Yang pertama kemarin ya sudah belajar sikap tegak ya. Ini sikap tegak 1, sikap tegak 2, 3 dan 4, kemudian gerakan pukulan ya. Pertemuan kemarin, kemudian tendangan ya. Tendangan depan, tendangan T, kemudian tangkisan ya, tangkisan dalam, tangkisan luar sudah. Tangkisan atas, tangkisan bawah sudah. Kemudian ada elakan juga sudah Pak Guru sampaikan pertemuan minggu kemarin. Ya, untuk hari ini kita belajar terkait dengan variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran ini, anak-anak dapat mendeskripsikan variasi gerak dasar lokomotor pada pola gerak langkah, tangkisan atas dan tangkisan bawah, serta pukulan lurus dan tendangan depan dalam pencaksilat. Nah, B. Variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Bagaimana bentuk variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat? Pada pencaksilat, variasi gerak lokomotor menunjukkan perpindahan suatu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, pola gerak langkah yang menggambarkan perubahan pijakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat melakukan pola gerak langkah, kamu dapat memvariasikan dengan gerak non-lokomotor. Misalnya, bersiap, yaitu berdiri tegak, sikap tegak, dan melangkahkan kaki sesuai pola gerak langkah. Ya. Nah, ini misalkan seperti ini, ayo gerakan kakimu, berdiri tegak dengan sikap sempurna, lanjutkan gerakan kakimu sesuai aba-aba berikutnya, misalnya kaki kanan ke depan, kaki kanan ke belakang, ya, dan seterusnya. Untuk berlatih, ya, anak-anak. Kemudian yang pertama, ya, anak-anak, ya, variasi gerak lokomotor pola gerak langkah, ya. Tentunya selain mendeskripsikan, nanti anak-anak juga mempraktekkan ya bagaimana gerakannya. Nah, yang pertama variasi gerak lokomotor pola gerak langkah, ya, pola gerak langkah. Pola gerak langkah memiliki fungsi penting dalam pencaksilat. Mengapa? Pola gerak langkah dalam pencaksilat berfungsi sebagai dasar tumpuan untuk berdiri kuat, dasar untuk pembelaan dan serangan, serta menempatkan posisi yang kuat dan menguntungkan. Ya. Kemudian gerak langkah dalam pencaksilat dibagi berdasarkan arah dan pola langkah. Gerak langkah yang telah anak-anak lakukan termasuk gerak langkah berdasarkan arah. Bagaimana gerak langkah dalam pencaksilat berdasarkan pola? Nah, ya, ini yang pertama adalah pola langkah lurus ya. Nah, ini gambar 4.18 ini langkah lurus ya. Ini ya lurus saja seperti ini geraknya. Ya. Pelaksanaan pola langkah lurus diawali dengan sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda yang biasa digunakan yaitu sikap kuda-kuda tengah dan kuda-kuda depan. Pola ini bentuk gerakannya bebas, boleh maju atau mundur. Ya, anak-anak bisa mencari informasi di internet ya.
Nah, anak-anak juga dapat mengamati ya, ini adalah pola langkah lurus, ya ini lurus seperti ini saja ya. Ya ini lurus seperti ini ya anak-anak. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah pola langkah lurus ya. Selanjutnya adalah langkah berkelok-kelok. Amatilah pola gerak langkah berkelok-kelok atau zigzag seperti gambar 4.19 ya ini. Gambar tersebut tampak seperti bentuk mata gergaji, yaitu pola gerak langkah berkelok-kelok. Bagaimana cara melakukannya? Ya, anak-anak dapat mengamati video berikut. Ya, ini adalah contoh dari pola langkah berkelok-kelok atau zigzag. Ya, kurang lebih gerakannya seperti ini ya. Zigzag, berkelok-kelok seperti itu. Kita lihat sekali lagi. Ya, itu adalah gerakan pola langkah zigzag. Kemudian ada langkah huruf U, ya, pola langkah huruf U ini ya disebut juga pola langkah dalam. Oh ya, pola langkah ladam ya, ladam, pola langkah ladam. Ya, mengapa disebut demikian ya? Diskusikan bersama teman atau bersama orang tua ya. Pola langkah huruf U atau ladam dilakukan dengan membentuk huruf U. Variasi gerak non-lokomotor dan lokomotor dalam langkah pencaksilat mengikuti hitungan. Nah, anak-anak dapat mengamati gambar berikutnya. Ini bentuknya seperti huruf U ya. Kemudian ya anak-anak dapat mencari informasi di internet atau YouTube juga ya. Kemudian langkah segitiga ya. Pola langkahnya membentuk seperti pola segitiga. Kemudian segi 4 ya, pola langkah segi 4. Nah, gambar 4.22 di sini ya. Polanya segi 4. Kemudian pola huruf S pada gambar 4.23 ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian anak-anak dapat mencari informasi juga di internet ya. Kemudian dua variasi gerak lokomotor kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Bagaimana cara melakukannya? Posisi awal sikap kuda-kuda, kemudian melakukan tangkisan atas, dan kemudian tangkisan bawah. Ya, anak-anak dapat mengamati gambar 4.24 ya, seperti ini. Nah, berikut adalah contoh gerakan sikap kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah ya. Kita lihat lagi. Ya, sikap kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Selanjutnya 3 variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Amati gambar 4.25 ya ini. Gambar 4.25 ya. Gambar tersebut menunjukkan variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. Bagaimana caranya? Posisi awal, kedua lengan mengepal di depan dada ya. Kemudian kedua tumit rapat dan ujung jari membentuk sudut 90 derajat. Langkahkan kaki kanan ke depan, diikuti gerakan pukulan tangan kanan, lengan kanan lurus. Selanjutnya lakukan pukulan tangan kiri bersamaan dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lakukan variasi tendangan dan tangkisan dengan kaki kanan, posisi akhir kembali sikap kuda-kuda ya. Anak-anak dapat mengamati gambar berikut ya, juga dapat mengamati video contoh berikut yang Pak Guru ringkas secara sederhana. Ya, ini adalah contoh sikap kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan depan ya. Nah, kita lihat lagi posisi kuda-kuda, pukulan lurus ke depan, dan tendangan depan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ya,
Anak-anak, setelah mempelajari materi ini ya, mempelajari materi hari ini dan mengamati video contoh ya, anak-anak mencoba melakukan ya yang pertama tadi, untuk pola langkah lurus dan zigzag saja, kemudian melakukan mempraktekkan ya variasi kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah, seperti contoh tadi, dan gerakan variasi kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan ya, anak-anak melakukan 4 gerakan ya. Jangan lupa direkam dan dikirim ke Pak Guru ya. Pak Guru berpesan, jaga iman dengan beribadah, jaga imun dengan berolahraga, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar ya. Jika kurang jelas, boleh bertanya ke Pak Guru. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.